Carlo Ancelotti berhasil membuktikan kalau dirinya adalah pelatih jempolan di sepak bola Eropa. Pelatih asal Italia ini baru saja mencapai final Liga Champions ke-6-nya selama menjadi pelatih. Selain itu, Ancelotti juga berpotensi untuk membawa Real Madrid meraih gelar ke-15. Padahal sang pelatih sering mendapatkan kritik karena gaya kepelatihannya. Seringkali Don Carlo dijuluki pelatih yang miskin taktik. Cetak Gol coba merangkum hebatnya Carlo Ancelotti merangkul semua pemain sebagai berikut. Cenderung pakai pemain yang itu-itu saja. Carlo Ancelotti sering dikritik karena jarang merotasi starting line up terbaiknya. Don Carleto langsung dituduh nggak punya taktik lain akibat terlalu mengandalkan sejumlah pemain kunci. Di musim ini sang pelatih ogah untuk merotasi pemainnya di Copa del Rey. Don Carleto memaksa El Real turun dengan kekuatan penuh saat menghadapi Atletico Madrid di babak 16 besar. Dia mengaku nggak mau blunder dengan merotasi skuad di laga sebesar Derby Madrid. Selain itu, Ancelotti juga ingin melangkah jauh di ajang Copa del Rey demi ambisi meraih treble winner. Namun strategi anti rotasi ini justru membuat Real Madrid menelan kekalahan. Los Blancos akhirnya dibantai habis oleh Atletico Madrid dengan skor 4-2 akibat kelelahan. Don Carleto bahkan sampai memaksa Rodrigo bermain meskipun sedang cedera otot. Padahal masih ada Brahim Diaz dan Arda Güler yang bisa dimainkan sebagai starter. Fans Real Madrid kesal karena dua pemain ini seharusnya lebih sering dimainkan oleh Ancelotti. Namun pelatih kelahiran Reggiolo ini ogah terlalu sering merotasi skuadnya. Ancelotti nggak ingin starting lineup terbaiknya kehilangan ritme permainan. Menurut Don Carleto, terlalu sering rotasi bakal merusak kerjasama antar pemain kunci. Wajar jika Ancelotti selalu mengandalkan Jude Bellingham, Rodrigo Goes, dan juga Vinicius Junior. Di lini tengah, sang pelatih juga lebih sering memakai komposisi yang sama. Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni jarang diparkir oleh Don Carleto di bangku cadangan. Bisa memanfaatkan kemampuan pemain. Selain jarang merotasi pemain, Carlo Ancelotti juga punya kehebatan memanfaatkan komposisi skuad. Don Carleto nggak panik meskipun Los Blancos punya kedalaman skuad yang tipis. Padahal Real Madrid sempat dihantam ujian yang berat dengan banyak pemain yang menderita cedera. Pemain kunci seperti Eder Militao hingga David Alaba sempat diterjang cedera ACL. Don Carleto harus putar otak untuk mengakali krisis bek tengah di lini pertahanan. Pelatih asal Italia ini bahkan memilih untuk nggak belanja defender baru di musim dingin. Hasilnya, Ancelotti langsung memanfaatkan Aurelien Tchouaméni sebagai bek tengah dadakan. Bahkan pemain asal Prancis ini pernah diduetkan bersama Dani Carvajal di jantung pertahanan. Don Carleto juga sempat memaksa Eduardo Camavinga tampil sebagai bek sayap kiri. Hebatnya, semua pemain yang bermain di posisi barunya justru bisa tampil impresif. Lini pertahanan Real Madrid bahkan paling sedikit kebobolan di pentas La Liga. Los Blancos cuma jebol sebanyak 22 kali di musim ini walaupun dihantam krisis bek tengah. Gak hanya itu, Ancelotti juga berani melakukan revolusi taktik di awal musim. Don Carleto langsung mengubah formasi menjadi 4-4-2 karena nggak punya striker murni. Strategi baru ini berbuah manis karena sukses membuat performa Jude Bellingham makin gacor. Ancelotti cerdas mengubah situasi krisis menjadi senjata yang menguntungkan Real Madrid. Nggak panik walau sering dijebol duluan. Carlo Ancelotti juga dikenal sebagai pelatih yang bertangan dingin dan nggak mudah panik. Dia menerapkan skema permainan efektif yang seringkali dianggap remeh oleh banyak orang. Jimmy Carragher selaku pundit beken pernah memandang sebelah mata taktik Ancelotti. Omongan ini disampaikannya sebelum laga perempat final Liga Champions kontra Manchester City. Legenda Liverpool ini memprediksi kalau El Real nggak akan berkutik kala bersua dengan Manchester City. Berikutnya, Los Blancos juga punya permainan yang sangat buruk. Omongan sang pundit berhasil dibuktikan saat The Citizen menguasai laga di Santiago Bernabeu. Anak asuh dari Ancelotti hanya berhasil mencatatkan 38% penguasaan bola. Real Madrid juga harus kebobolan lebih dulu dan tertinggal 2 kali dengan skor 1-0 dan 3-2. Namun Ancelotti selalu punya taktik cerdas untuk memenangkan laga.
Saat tertinggal 3-2, sang pelatih memasukkan pemain seperti Luka Modric dan Brahim Diaz. Hebatnya, kedua pemain ini langsung membuat permainan El Real jadi lebih mengalir. Akhirnya, Los Blancos mampu melesakkan gol penyama kedudukan lewat gol dari Federico Valverde. Pep Guardiola langsung memberikan pujian kepada sang Alenatore. Pelatih asal Spanyol ini ogah menyebut Ancelotti sebagai pelatih yang miskin taktik. Guardiola justru memuji Don Carleto sebagai juru taktik cerdas karena bisa memaksimalkan kualitas para pemainnya. Merangkul semua pemain. Kehebatan Carlo Ancelotti semakin terlihat karena bisa merangkul semua pemain. Sebagai pelatih jempolan, Don Carleto punya jurus andalan membuat anak asuhnya tetap nyaman. Dia punya sifat bapak-bapak yang bisa mengayomi semua pemain Real Madrid. Don Carleto pernah tertangkap kamera ikut joget bareng dengan para pemain Los Blancos. Ancelotti menari gembira bersama Vinicius Junior, Rodrigo, dan Eduardo Camavinga. Momen ini terjadi saat Los Blancos merayakan gelar juara Liga Champions 2021-2022. Selain itu, Don Carleto juga bisa akrab dengan pemainnya karena menguasai banyak bahasa. Hasilnya, Ancelotti bisa merangkul semua pemain di skuad Los Blancos. Ancelotti fasih dalam berbahasa Inggris supaya lebih gampang berbicara dengan pemain asal Inggris. Don Carleto juga berusaha keras untuk menguasai bahasa Jerman saat melatih Bayern Munchen. Hasilnya, sekarang dia bisa sangat akrab dengan Antonio Rudiger dan juga Toni Kroos. Kehebatan Ancelotti dalam merangkul pemainnya sampai membuat Xabi Alonso kagum berat. Pelatih dari Bayer Leverkusen yang baru juara Bundesliga ini ingin meniru cara Ancelotti untuk bisa lebih akrab dengan anak asuhnya. Pasalnya, cara ini ampuh membuat performa pemain jadi lebih moncer. Mewujudkan impian bersama. Hubungan kuat Carlo Ancelotti dan para pemainnya langsung menghasilkan dampak yang positif. Real Madrid sukses menembus final Liga Champions setelah mempercundangi Bayern Munchen. El Real menghabisi perlawanan di Rotten dengan agregat skor 3-2 di Santiago Bernabeu. Laga ini menjadi panggung pembuktian Jose Lumato yang menjadi pahlawan dengan mencetak 2 gol. Seluruh punggawa Los Blancos selangkah lagi mewujudkan mimpi juara Liga Champions yang ke-15. Florentino Perez kabarnya sudah menyiapkan guyuran bonus yang melimpah. Dilansir dari Marca, bonus ini bakal diberikan jika Los Blancos sukses merengkuh trofi si kuping besar. Bonus besar ini diprediksi akan membakar semangat punggawa El Real. Skuad El Real juga sudah pernah menerima bonus total 4 juta euro saat menjuarai Piala Super Spanyol menghadapi Barcelona. Florentino Perez juga bakal untung besar jika Real Madrid berhasil mengalahkan Borussia Dortmund di partai final. Juara Liga Champions berhak menerima bonus 20 juta euro dari UEFA. Bahkan Los Blancos bisa mengumpulkan total hadiah 85 juta euro atau senilai 1,4 triliun rupiah. Jumlah bonus ini lebih besar dari yang didapatkan Real Madrid saat memenangi Liga Champions 2021-2022. Di musim itu, El Real hanya memperoleh total bonus sebesar 83 juta euro. Itulah ulasan hebatnya Carlo Ancelotti merangkul semua pemain. Bagaimana pendapatmu? Apakah Carlo Ancelotti mampu mewujudkan impian besar Real Madrid meraih trofi Liga Champions ke-15? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.